Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya sekarang kalian boleh menyaksikan video yang disampaikan oleh Bu Rini ya. Sekarang kita masuk ke makharijul huruf al-lisan. Makharijul huruf al-lisan itu artinya lidah ya. Nah, al-lisan juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Namun untuk pertemuan kali ini Bu Rini hanya akan menjelaskan aqsal lisan bagian pertama dan wasatul lisan tengah lidah. Untuk bagian yang pertama, kalian boleh langsung disimak ya di buku Mumtaz halaman 20. Nah, di buku Mumtaz halaman 20 itu yang pertama bagian alisan ada pangkal lidah atau aqsal lisan. Nah, aqsal lisan itu hurufnya ada 2. Nih ya, yang pertama yaitu silakan sambil disimak ya. Nih, dari pangkal lidah dengan mengangkat ke atas langit-langit mulut bagian belakang, yaitu hurufnya qaf ya. Pangkal lidah masih ingat ya, pangkal lidah itu paling ujung, di ujung setelah tenggorokan. Kok itu ya. Kemudian dari pangkal lidah mengangkat ke atas atau langit-langit mulut. Paham ya, langit-langit mulut. Kok hurufnya yaitu kok ya. Silakan sambil dirasakan saja pengucapannya. Kok pangkal lidah lalu mengangkat ke atas langit-langit mulut. Hurufnya yaitu satu kop ya. Itu hurufnya kop ya. Terus yang kedua yaitu hurufnya adalah ka. Nah, ka itu cara pengucapannya dari pangkal lidah ya, pangkal lidah sedikit ke depan dibanding yang tadi pengucapan huruf qaf ya. Nah, dari pangkal lidah sedikit ke depan lalu menurunkan pangkal lidah ka ya. Dari pangkal lidah sedikit ke depan lalu menurunkan pangkal lidah, hurufnya yaitu satu ka ya. Ya, itu tadi huruf dari aqsal lisan ya. Qaf dan kaf ya. Bisa ya cara pengucapannya, silakan nanti belajar di rumah masing-masing untuk pengucapan huruf qaf dan kaf ya, kaf. Nah, sekarang yuk kita latihan membaca. Di halaman 20 sudah disimak ya. Di halaman 20 itu ada huruf qaf dan kaf ya. Kita belajar membaca. Untuk baris yang pertama yaitu muttaqina ya. Silakan diikuti. Muttaqina. Nih, terus khalaqa. Terus ghasiqin. Terus yuthaqilu. Nah, itu tadi contoh yang huruf qaf. Namun Bu Rini tidak akan membacakan semuanya. Bu Rini hanya akan membacakan 2 baris aja. Baris yang pertama yang huruf qaf, muttaqina sama yuthaqilu. Terus yang kedua yaitu dari huruf kaf ya. Nanti untuk selanjutnya silahkan kalian baca bareng-bareng, baca di rumah masing-masing dari muttaqina semuanya ya, baris pertama, baris kedua sampai dengan baris terakhir yang huruf kafnya ya. Nah, sekarang huruf yang kaf ya. Kiramin. Diikuti di rumah. Kiramin. Terus maliki. Terus kasaba. Terus kasuro. Itu ya. Bisa ya di rumah masing-masing mengikuti cara pengucapan huruf qaf dan kaf sama kalimat-kalimatnya. Nah, untuk selanjutnya di halaman 21 itu ada bagian alisan yang kedua. Bagian alisan yang kedua yaitu wasatul lisan. Wasatul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Nah, huruf wasatul lisan itu ada 3. Ada jim ya, ja. Kalau berharokat fathah ja ya. Kalau berharokatnya kasroh ji. Kalau berharokatnya domah ju dibacanya. Itu yang pertama jim, yang kedua yaitu shin ya. Dan yang ketiga yaitu ya. Nah, cara pengucapan huruf-huruf yang ketiga ini yaitu tengah lidah. Bagian tengah lidah
Sambil dirasakan ya bagian tengah lidah itu di mana. Nah, bagian tengah lidah berhadapan dengan langit-langit sebelah tengah. Paham ya sampai sana ya? Bagian tengah lidah berhadapan dengan langit-langit sebelah tengah. Hurufnya ada 3, yaitu jim, shin, shin ya, bukan sin, tapi shin. Terus ya ya. Nah, sekarang kita belajar membaca huruf-huruf wasatul lisan. Silakan masih disimak di halaman 21 buku mumtaznya ya. Nih, yang pertama itu ada beberapa baris ya. Bu Rini akan mencontohkannya hanya 1 baris saja di huruf jim. Yang pertama yaitu jama'a. Jama'a, harus jelas pengucapan jimnya. Lalu azwajan. Azwajan, za-nya tidak qalqalah ya, azwajan. Terus dilanjut lagi wajtanibuhu. Terus yang terakhir waja'alani. Harus jelas ya pengucapan ja-nya atau jimnya ya, tergantung harokatnya apa. Nah, silahkan kalian dilanjut saja, diberesin ininya bacaannya sampai dengan akhir ya, dari kalimat jamaah sampai dengan bawah alaihim, harus baca semuanya ya. Pokoknya kalian di rumah masing-masing latihan harus dibaca semuanya. Bu Rini hanya ngasih contohnya 1 baris, tapi kalian baca di rumah masing-masing semuanya ya. Kemudian yang kedua yaitu ada huruf shin. Shin, silahkan sambil disimak. Dibacanya itu adalah Quraisyin. Quraisyin itu. Lalu Fasyati'u. To ya, to bukan ta, bukan ti ya, tapi to. Fasyati'u. Mohon maaf, kembali lagi ke yang pertama ya, baris yang pertama. Yaghshaha, diayun yaghshaha. Jadi kalau mad itu dibacanya diayun. Terus syaitanu. Lalu fakhashitu gitu ya. Nah, sekarang yang bawah yang huruf ya, wayumitu, sama ya, diayun dibacanya kalau huruf mad. Wayumitu, mad asli dibacanya diayun. Wayumitu. Terus asyiyun. Oh iya, Bu Rini mencontohkan yang baris kedua ya. Tadi wayumitu, terus asyiyun, lalu ghasyiyatun, terus raiba fihi. Nah, untuk selanjutnya dibuka halaman 22 untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya yaitu di atasnya ada perintahnya, salinlah dengan rapi kalimat-kalimat di bawah ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nah, di kolom yang pertama itu kalian menulisnya terpisah. Nanti Bu Rini akan mencontohkan atau difotokan ya untuk contohnya seperti apa mengerjakan halaman 22 ini. Yang kolom pertama itu dipisah jadi wa'ajibu. Nah, wa'ajibu itu ketika huruf-huruf hijaiyahnya dipisah itu seperti apa? Berarti ada huruf apa aja? Wawu, ain, jim, ya, ba, wawu, dan alif ya, dipisah menulisnya. Nah, untuk yang kedua, kolom yang kedua itu mencontoh, itu kalian sama seperti yang pertama, jadi disatukan menulisnya sama seperti kalimat yang pertama. Hanya ingat, ketika mencontoh itu, ketika menyalin itu harus rapi, jangan asal-asalan mengerjakan tugas, karena itu penilaiannya nanti kerapihannya ya. Jadi kalau misalkan rapi, nilainya insya Allah bagus gitu ya. Untuk tugas hari ini silahkan, selamat mengerjakan.